Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nideka Puspita. Di sini saya akan mempresentasikan terkait skripsi saya yang berjudul Analisis Reaksi Pasar Modal terhadap Konflik Iran-Israel dengan metode event study berdasarkan abnormal return dan trading volume activity pada saham perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian karena menjadi sarana yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Selain sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan, pasar modal juga menjadi alternatif investasi bagi masyarakat untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Dalam beberapa tahun terakhir, pasar modal Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah investor, aktivitas perdagangan saham, serta bertambahnya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun, sebagai pasar yang dinamis, pergerakan harga saham tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi seperti kondisi politik, keamanan, dan konflik geopolitik. Salah satu peristiwa geopolitik yang menjadi perhatian global pada tahun 2026 adalah konflik Iran-Israel yang mengalami eskalasi pada tanggal 28 Februari 2026. Konflik ini menjadi perhatian karena kawasan Timur Tengah memiliki peran strategis dalam produksi dan distribusi energi dunia, sehingga peningkatan ketegangan dapat mempengaruhi stabilitas energi global serta meningkatkan ketidakpastian investor. Dampak konflik tersebut terlihat pada perubahan harga minyak dunia. Sebelum konflik, harga minyak relatif stabil pada kisaran 70-72 US dollar per barel. Namun setelah konflik, harga meningkat hingga mencapai 98,96 US dollar per barel. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan risiko global akibat kekhawatiran terhadap gangguan pasok energi. Namun, terdapat fenomena menarik pada pasar modal Indonesia. Ketika harga minyak dunia mengalami peningkatan, indeks sektor energi di Bursa Efek Indonesia justru mengalami penurunan. Indeks sektor energi yang sebelumnya berada pada kisaran 4.169 sampai 4.368 mengalami penurunan hingga sekitar 3.799. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga komoditas energi tidak selalu diikuti oleh peningkatan saham sektor energi, karena keputusan investor juga dipengaruhi oleh resiko sentimen pasar dan ketidakpastian global. Untuk melihat lebih dalam bagaimana pasar merespon konflik tersebut, penelitian ini menggunakan indikator abnormal return dan trading volume activity. Berdasarkan data awal penelitian sebelum konflik, nilai abnormal return saham sektor energi mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar minus 0,00099 yang menunjukkan adanya kecenderungan kehati-hatian investor sebelum peristiwa terjadi. Setelah konflik terjadi, abnormal return pada hari peristiwa atau H0 mengalami lonjakan sebesar 0,040129 dan menjadi nilai tertinggi selama periode pengamatan. Namun, nilai tersebut tidak bertahan karena setelahnya kembali mengalami penurunan hingga mencapai minus 0,019398 pada H+4. Hal ini menunjukkan bahwa respon positif investor terhadap konflik hanya terjadi sementara dan belum menunjukkan kestabilan. Selain itu, dari sisi aktivitas perdagangan, trading volume activity juga mengalami peningkatan. Pada saat konflik terjadi, TVA mencapai 0,017821 yang merupakan nilai tertinggi selama periode penelitian. Rata-rata TVA sesudah konflik sebesar 0,009310 lebih tinggi dibandingkan sebelum konflik sebesar 0,006434. Hal tersebut menunjukkan bahwa konflik Iran-Israel mendorong peningkatan aktivitas transaksi saham sektor energi karena investor melakukan penyesuaian keputusan investasi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peristiwa geopolitik dapat memiliki kandungan informasi yang mampu mempengaruhi peristiwa investor dan menimbulkan reaksi pasar modal. Namun, penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang berbeda. Beberapa penelitian menemukan bahwa peristiwa geopolitik memberikan pengaruh terhadap abnormal return dan trading volume activity. Sedangkan penelitian lainnya menemukan bahwa tidak semua peristiwa geopolitik menghasilkan reaksi pasar yang signifikan. Perbedaan hasil tersebut menjadi research gap yang mendasari penelitian ini. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis reaksi pasar modal terhadap konflik Iran-Israel
28 Februari 2026 dengan metode event study berdasarkan abnormal return dan trading volume activity pada saham perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, konflik Iran-Israel pada 28 Februari 2026 menimbulkan ketidakpastian global yang berdampak terhadap kondisi pasar energi dunia. 2. Terjadi perubahan harga minyak dunia yang cukup signifikan setelah konflik sehingga menunjukkan adanya peningkatan risiko pada pasar energi global. 3. Pergerakan indeks sektor energi di Bursa Efek Indonesia menunjukkan arah yang tidak selalu sejalan dengan perubahan harga minyak dunia. 4. Adanya perbedaan respon antara pasar komoditas energi dan pasar saham sektor energi, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut mengenai reaksi pasar modal terhadap peristiwa geopolitik. Agar penelitian lebih terarah, maka penelitian ini memiliki beberapa batasan, yaitu yang pertama, penelitian hanya membahas reaksi pasar modal yang diukur menggunakan dua indikator, yaitu abnormal return dan trading volume activity. 2. Peristiwa yang dianalisis hanya terbatas pada konflik Iran-Israel yang terjadi pada 28 Februari 2026 sebagai event date. 3. Objek penelitian dibatasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah peristiwa. Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah konflik Iran-Israel pada saham perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan trading volume activity sebelum dan sesudah konflik Iran-Israel pada saham perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah konflik Iran-Israel pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan trading volume activity sebelum dan sesudah konflik Iran-Israel pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Yang pertama, manfaat secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang akuntansi keuangan, khususnya mengenai reaksi pasar modal terhadap peristiwa geopolitik menggunakan metode event study dengan indikator abnormal return dan trading volume activity. Yang kedua, manfaat secara praktis. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam memahami bagaimana pasar modal merespons suatu peristiwa geopolitik sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi. Yang kedua, bagi emiten sektor energi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana kondisi geopolitik dapat mempengaruhi aktivitas perdagangan saham di sektor energi. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya yang membahas event study, reaksi pasar modal maupun pengaruh peristiwa geopolitik terhadap pasar keuangan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah efficient market hypothesis atau teori efisiensi pasar yang dikemukakan oleh Fama pada tahun 1970. Teori ini menjelaskan bahwa harga saham yang terbentuk di pasar modal akan mencerminkan seluruh informasi yang tersedia. Apabila terdapat informasi baru yang memiliki kandungan informasi, maka investor akan segera merespon informasi tersebut, sehingga tercermin dalam perubahan harga saham maupun aktivitas perdagangannya. Menurut Fama, efisiensi pasar terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama ada work from efficiency. Pada bentuk ini, harga saham hanya mencerminkan informasi historis seperti harga dan volume perdagangan masa lalu. Yang kedua, semi-strong form efficiency. Pada bentuk ini, harga saham mencerminkan seluruh informasi publik yang tersedia seperti laporan keuangan, kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, maupun peristiwa politik dan geopolitik. Yang ketiga, strong form efficiency. Pada bentuk ini, harga saham telah mencerminkan seluruh informasi, baik informasi publik maupun informasi privat. Dalam penelitian ini menggunakan konsep semi-strong form efficiency karena konflik Iran-Israel pada 28 Februari 2026 merupakan informasi publik yang diketahui oleh investor. Apabila informasi tersebut dianggap memiliki pengaruh terhadap prospek perusahaan sektor energi, maka pasar akan memberikan respon yang dapat dilihat melalui perubahan abnormal return dan trading volume activity.
Pada penelitian relevan ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai dasar dan pembanding. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa peristiwa geopolitik dapat mempengaruhi kondisi pasar modal, terutama sektor energi, yang memiliki keterkaitan dengan isu global. Penelitian terdahulu umumnya menggunakan metode event study dengan indikator seperti abnormal return dan trading volume activity untuk melihat reaksi investor sebelum dan sesudah terjadinya suatu peristiwa. Hasilnya menunjukkan bahwa konflik geopolitik dapat menyebabkan perubahan aktivitas pasar, meskipun tingkat signifikasinya berbeda-beda pada setiap penelitian. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek dan peristiwa yang digunakan, yaitu fokus pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan konflik Iran-Israel tahun 2026 sebagai event penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana reaksi pasar modal Indonesia terhadap adanya ketidakpastian geopolitik global. Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada teori efisien market hipotesis bentuk semi-strong form. Konflik Iran-Israel merupakan informasi publik yang berpotensi memberikan ketidakpastian terhadap pasar energi global. Ketidakpastian tersebut dapat mempengaruhi persepsi resiko investor sehingga menyebabkan perubahan keputusan investasi. Perubahan keputusan investor tersebut dapat tercermin melalui perubahan harga saham yang menghasilkan abnormal return serta perubahan aktivitas perdagangan yang terlihat melalui trading volume activity. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis apakah terdapat perbedaan abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah konflik Iran-Israel pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini, hipotesis 1, terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah konflik Iran-Israel pada saham perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis 2, terdapat perbedaan trading volume activity sebelum dan sesudah konflik Iran-Israel pada saham perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sektor energi didasarkan pada karakteristik sektor ini yang memiliki keterkaitan erat dengan kondisi geopolitik global, khususnya konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data penelitian diperoleh melalui sumber resmi Bursa Efek Indonesia berupa data harga saham, volume perdagangan saham, dan data pendukung lainnya. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 18 April 2026 sampai 31 Juli 2026 yang meliputi beberapa tahapan, yaitu pengajuan judul, penyusunan instrumen penelitian, penentuan sampel, pengumpulan data, pengolahan data, penyusunan skripsi, hingga ujian sidang. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan event study atau studi peristiwa. Metode kuantitatif digunakan karena penelitian ini melakukan pengujian hipotesis berdasarkan data numerik dan analisis statistik. Sedangkan pendekatan event study digunakan untuk mengetahui apakah suatu peristiwa yang memiliki kandungan informasi dapat menyebabkan perubahan atau reaksi pada pasar modal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2026 dengan jumlah sebanyak 91 perusahaan. Pemilihan sektor energi sebagai populasi karena sektor ini merupakan sektor yang sangat sensitif terhadap perubahan kondisi geopolitik, terutama yang berkaitan dengan energi global. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria sampel yaitu perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2026 tidak mengalami zero trading, tidak mengalami suspensi perdagangan serta tidak melakukan aksi korporasi selama periode pengamatan. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh sebanyak 77 perusahaan yang digunakan sebagai sampel penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi dan data sekunder. Data yang digunakan berupa data harga saham harian, volume perdagangan saham, jumlah saham beredar, serta data IHSG selama periode pengamatan. Data tersebut digunakan untuk menghitung variabel penelitian yaitu actual return, expected return, abnormal return, dan trading volume activity. Instrumen abnormal return dan trading volume activity. Abnormal return merupakan selisih antara actual return dan expected return yang digunakan untuk mengetahui adanya keuntungan tidak normal yang diterima investor akibat suatu peristiwa yang mengandung informasi. Nilai abnormal return positif menunjukkan return yang diperoleh investor lebih besar dari yang diharapkan, sedangkan nilai negatif menunjukkan return yang diperoleh lebih kecil dari yang diharapkan.
Yang kedua, trading volume activity. Trading volume activity diukur dengan membandingkan jumlah saham yang diperdagangkan pada suatu periode dengan jumlah saham yang beredar pada periode yang sama. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah event study dengan bantuan program IBM SPSS Statistik. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah peristiwa konflik Iran Israel berdasarkan nilai abnormal return dan trading volume activity. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik dan penelitian melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, dilakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian dilakukan menggunakan Kolmogorov-Smirnov test. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah konflik Iran-Israel. Apabila data berdistribusi normal, maka digunakan Pirate Simple t-test. Namun, apabila data tidak berdistribusi normal, maka digunakan Wilcoxon-Signed Rank Test. Dasar pengambilan keputusan yaitu apabila nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan, sedangkan jika lebih dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Konflik Iran-Israel pada 28 Februari 2026 berpotensi memberikan pengaruh terhadap pasar modal karena meningkatkan ketidakpastian global khususnya pada sektor energi. Perbedaan antara kenaikan harga minyak dunia dan pergerakan harga saham sektor energi menunjukkan bahwa respon investor tidak hanya dipengaruhi oleh faktor komoditas, tetapi juga sentimen dan resiko pasar. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis reaksi pasar modal melalui abnormal return dan trading volume activity dengan metode event study pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.